Halo, apa kabar? Anak kelas 4. Missis harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, Missis sekarang mau menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi di Indonesia? Tentunya semua negara juga melakukan kegiatan ekonomi. Dan itu hasilnya dari mana aja ya? Yuk kita lihat yuk, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, ini adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Ternyata ada 3 jenis pokok, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Apa juga yang dimaksud dengan distribusi? Yuk kita lihat yuk. Oke, ini pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tentu pastinya. Ya. Dan tadi Mici sudah bahas ini tentang 3 kegiatan yang menjadi 3 jenis pokok. Yaitu apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita lihat yuk. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Dan apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Ini ya gambarnya ya, kalian bisa lihat gambarnya. Ini produksi, ini konsumsi, dan ini distribusi. Oke, ini adalah jenis kegiatan produksi. Merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Apa sih contohnya tentang kegiatan jenis produksi? Yuk kita lihat yuk. Seperti apa sih? Wah, lihat di sini. Ini adalah salah satu gambar kegiatan produksi. Jadi ada yang produksi menjual apa? Tentu, makanan. Terus apa lagi? Pakaian. Terus alat-alat elektronik. Terus apa lagi? Ada yang tahu tidak? Tentunya alat apa lagi? Transportasi seperti motor, terus juga mobil. Ya, itu juga termasuk jenis kegiatan produksi yang menghasilkan apa? Tentunya barang. Oke, yang kedua yaitu jenis kegiatan konsumsi. Ya. Dan ini merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa. Ya. Dan di sini di bawah lihat ada kegiatan apa? Iya, mereka mengkonsumsi atau memakan hasil sumber daya alam. Oke, ini adalah salah satu kegiatan jenis konsumsi. Ya, tentunya berupa apa? Makanan. Ya, tidak selalu makanan sih, ada yang lainnya juga. Oke, di sini ada kegiatan distribusi. Apa sih yang maksud distribusi? Nah, di sini distribusi merupakan kegiatan yang menyalurkan suatu produk berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya. Distribusi adalah penghubung atau jembatan yang sangat penting bagi produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan efektif dan efisien. Tentunya, ya. Ini merupakan kegiatan distribusi. Ya, di sini bisa melewati apa? Udara, yaitu melewati kapal terbang. Ya, betul. Ada juga melalui daratan, yaitu apa? Melalui truk atau kereta ya untuk mempermudah
untuk mempermudah pengantaran barang. Dan juga ada di sini kita lihat ternyata ada juga transport apa? Laut. Ya, yaitu kapal, kargo ya, membawa banyak barang ya di sini ya. Oke, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Ternyata Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alam ya yang terdapat di seluruh wilayah, yaitu daratan dan perairan. Untuk memanfaatkannya, sumber daya alam kalian sudah tahu dong. Ya, pemerintah mengelola dalam aktivitas ekonomi bagi kepentingan masyarakat tentunya. Ada beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Yaitu, yuk kita lihat yuk. Apa ya? Oke, kita Miss Joyce mau menerangkan tentang wilayah daratan. Apa sih maksud dengan wilayah daratan? Oke, ternyata di sini nih, pemanfaatan sumber daya alam ya yang terdapat di wilayah daratan, yaitu hasil peternakan dan juga penangkaran, dijadikan bahan makanan dan minuman, serta bahkan menjadi bahan pakaian. Contohnya apa? Daging sapi, daging ayam. Kalau bahan pakaian apa? Dari kulit sapi ya, atau juga sebagai bahan itu ya, sepatu ya, atau dompet untuk kulit sapi. Dan susunya, dan itu merupakan minuman tambahan untuk ya bagi manusia. Itu juga sumber daya alam yang terdapat di daratan. Dan di sini ada hasil pertanian dan perkebunan yang dijadikan bahan makanan dan industri serta hiasan. Contohnya padi, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan karet dan bunga-bungaan. Ya, ini juga sebagai hasil pertanian dan perkebunan. Hasil hutan dijadikan sebagai apa? Wah, jadikan kertas, mebel atau peralatan sekolah. Contohnya kayu jati, bambu menjadi rotan, dan getah damar sebagai apa? Menjadi pewangi ya, atau pengharum. Oke, di sini terdapat gambar di wilayah daratan. Tentunya sayuran itu tidak bisa tumbuh di daratan rendah. Karena kenapa? Karena kurangnya cuaca yang sejuk ya, yang dibutuhkan oleh apa? Betul, sayuran. Di sini ada sayuran apa aja? Ayo. Ya, ada sawi putih, ada asparagus, sayuran apa ini yang warnanya orange? Ya, wortel yang berbentuk sayuran bunga yaitu kembang kol, terus sayuran buah, terus juga ada sayuran biji dan sayuran umbi. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini tanaman yang cocok ditanam di daratan tinggi tentunya. Nah, ada juga tentang contoh lain tentang wilayah daratan, yaitu berupa apa ini? Tentunya kayu jati dimanfaatkan untuk membuat mebel atau furniture, ya, seperti kursi dan meja. Ini lihat nih, kuat ya. Ininya ya, bentuknya ya, pasti kayunya ini tahan lama dan kuat tentunya. Oke, selanjutnya adalah wilayah perairan. Kalian ada yang tahu tidak wilayah perairan itu apa? Oke, yang berada di daratan meliputi perairan. Oke,
Yang berada di wilayah perairan itu berada di itu ya, terdapat di daratan, yaitu meliputi sungai, waduk atau danau, karena mereka terbentuknya di sekitar daerah apa? Betul, di daratan ya. Seperti danau apa? Danau Toba, ya. Terus juga waduk, itu kan juga dibentuk oleh manusia yang mengkaryakan supaya untuk menampung apa? Air. Oke, ini contoh ikan dijadikan sebagai bahan makanan. Air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Ya tentu untuk apa? Pastinya untuk mandi, untuk cuci baju atau piring ya. Juga untuk aliran sungai sebagai jalur transportasi antar desa. Dan air terjun sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan di sini ada hasil laut. Contohnya, ikan laut dimanfaatkan sebagai bahan apa? Betul, bahan makanan bagi manusia. Ya, ini memiliki protein yang tinggi ya untuk membantu manusia mendapatkan nilai protein pada tubuh. Tidak hanya daging ya, ayam atau sapi ya, tetapi terdapat juga pada ikan laut. Dan pasir digunakan untuk bahan bangunan ya, makanya betapa kokoh ya rumah-rumah kita ternyata dicampur oleh bahan apa? Ya, bahan pasir dari laut. Air laut digunakan sebagai apa? Tentunya membuat garam. Dan bawah laut menjadikan objek apa? Wisata. Ya, bayangkan ini suatu kegiatan ya ekonomi yang bergerak di Indonesia. Ini adalah salah satu gambar wilayah perairan. Tentunya ini ada yang tahu semua ini apa ini? Betul, ini kegiatan ekonomi yang terdapat di Pasar Apung. Ya, di sini banyak sekali ya menjual sayur-sayuran, terus juga hasil bumi atau dari hasil menjual ikan ya. Dan ini adalah salah satu kegiatan ekonomi, yaitu apa? Ya, terjadinya sebagai perahu sebagai alat transportasi antar desa. Ya, karena tidak mungkin manusia menggunakan perahu dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, karena jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain. Ya, ada beberapa manusia yang tinggal tentunya di daerah terpencil. Nah, kalian sudah tahu kan ini maksud dengan kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Dan sekarang kita mengalami hal tersulit ya dan terberat pada kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu apa? Dengan adanya penularan atau epidemik virus COVID-19 mengakibatkan kegiatan ekonomi semakin di Indonesia semakin terpuruk ya. Jadi kita butuh namanya suatu kegiatan ekonomi yang mungkin perlahan-lahan akan menanjak. Dan itu kita butuhkan bagi kita semua manusia tentunya. Ya. Jadi kita selalu jaga kesehatan kita dan juga jaga jangan sampai kita terkena apa? Tentunya virus. Ya. Karena kita harus butuh
kesehatan pada tubuh kita. Ya, baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu nanti. Bye.